Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan, Shalom. kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa. Di pagi hari ini, kita boleh datang memulai hari ini dengan kepada Tuhan. Hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam perjalanan hidup kita, pikiran kita itu banyak aktivitasnya, gitu ya. Menganalisa sesuatu, kemudian mencari optimasinya, kemudian mencari penyelesaiannya berdasarkan hikmat dalam jiwa kita, dan seringkali kita dijebak dalam kesulitan, ketakutan, kekhawatiran. Pada saat tidur, persoalannya sebenarnya biasa, tetapi ketika kita tidak menguasai pikiran, maka pada saat tidur, pada saat beristirahat, justru tidak meringankan beban kita, tapi seringkali karena manipulasi pikiran kita, persoalannya menjadi lebih rumit dan seolah-olah kita berjalan sendiri. Nah, hari ini kita akan merenungkan mengenai kasih setia Tuhan, ya, dengan pikiran yang sederhana, dengan hati yang percaya, untuk kita bisa memahami dari firman tentang kesetiaan Tuhan itu. Di 2 Tesalonika 3 ayat 3, firman Tuhan itu dengan sederhana berbicara demikian. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Di akhir-akhir ini, barangkali sebagian saudara kita mengalami satu persoalan, ya, banjir, persoalan kehidupan, dan lain sebagainya, ya, seringkali membuat jiwa kita kemana-mana. Tetapi di pagi hari ini, firman Tuhan katakan, Tuhan itu setia. Di mana kesetiaan itu bisa diartikan Tuhan hadir dalam setiap kondisi di dalam hidup kita. Kita tidak pernah terlewatkan dari pandangannya dan kehadirannya. Yang kedua, pengertiannya juga dia selalu bertindak aktif. Dia tidak pernah tinggal diam, tetapi punya tujuan yang baik dalam hidup kita. Memang seringkali ketika sesuatu yang tidak menyenangkan hidup kita, ya, betapa sulit Tuhan itu baik karena keterbatasan kita untuk melihat bagaimana Allah punya cara yang unik, yang luar biasa untuk mengeluarkan kita dari persoalan itu. Tetapi dari firman ini kita memiliki keyakinan bahwa apapun yang sedang kita hadapi, persoalan apapun yang sedang kita selalu ada di dalam hidup kita, dan dia yang bertindak aktif manakala kita hidup di dalam mempercayai dia. Kemudian yang berikutnya, ia akan menguatkan hatimu. Menguatkan semakin. Ya, kita menyadari kita punya banyak keterbatasan untuk menjalani persoalan hidup ini. Semua orang punya keterbatasan. Tetapi Allah menopang kita. Allah sanggup memberikan kita satu motivasi, satu semangat, satu solusi, satu jalan keluar. Sehingga kita berbahagialah ketika kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai masalah, tetapi itu adalah salah satu. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari
kita melawan mata kita, perasaan kita dengan firman ini, kita letakkan di dalam hati kita, bahwa rancangan Tuhan itu selalu baik, apapun persoalan yang kita hadapi, sesungguhnya membuat kita semakin kuat. Kemudian bagian akhir dari ayat ini, di situ katakan, memelihara kamu terhadap yang jahat. Kita dilepaskan dari kejahatan. Banyak solusi yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi sesungguhnya dari solusi-solusi itu sebagian besar justru bisa menjebak kita untuk kita diseretnya keluar dari kehidupan kebenaran. Untuk kita dijebak sehingga kita keluar dari panggilan Tuhan. Tentu itu terjadi manakala kita menyelesaikannya dengan pertimbangan, dengan pikiran, bahkan emosi kita turut terlibat. Tapi ketika kita tinggal tenang, kita tetap percaya, proteksi Tuhan itu pasti akan hadir. Perlindungan Tuhan itu pasti nyata dalam setiap kehidupan. Kita yakin bahwa sesulit apapun, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, pada saat yang tepat, tangan Tuhan pasti bertindak, pasti menopang kita ketika kita tetap menaruh percaya. Kemudian Tuhan berkata, jangan lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah menantimu, katanya ya. Kemudian pengertiannya juga mengandung arti membebaskan kita untuk berbuat jahat. Banyak ajakan, banyak bujukan dunia ini, kita ingin dilibatkan di dalam perkara kegelapan. Karena itu barangkali sudah umum dilakukan, merupakan hal yang biasa dilakukan oleh semua orang. Itu jalan yang mudah, itu solusi yang paling cepat. Tetapi kita tetap hidup di dalam kebenaran, menaruh percaya kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan jalan yang terbaik. Jalan yang terang, tidak ada di dalam kegelapan. Ya, ini firman Tuhan di pagi hari ini, biarkan jiwa kita disegarkan kembali untuk kita tetap hidup di dalam panggilannya dan melihat bahwa pekerjaannya itu sempurna bagi setiap kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.